Kembali di Power Breakfast dan kita sudah ada di segmen Create Up, saham-saham sektor healthcare atau kesehatan melaju selama pandemi COVID-19 berlangsung. Ya, namun kenaikan sektor kesehatan semakin menipis seiring perbaikan kondisi pandemi sektor kesehatan menghijau 1,31% secara year to date. Kenaikan sektor kesehatan terpicu oleh kasus COVID-19 di Indonesia. Seiring dengan penurunan kasus COVID-19 yang terjadi belakangan ini, pendapatan dari pasien COVID-19 diprediksi akan menurun. Penurunan itu nantinya akan terkompensasi oleh volume pasien biasa. Mengingat sebelumnya volume pasien biasa sudah turun, karena masyarakat cenderung menghindari kunjungan ke rumah sakit untuk meminimalisir penularan virus COVID-19. Lesunya saham-saham sektor kesehatan terjadi karena adanya rotasi sektor di bursa. Saat ini investor cenderung memburu saham-saham batubara. Euforia sektor kesehatan tampak sudah selesai. Inilah yang cenderung memberatkan pergerakan sektor kesehatan dalam beberapa waktu terakhir. Di sisi lain, saham sektor kesehatan masih atraktif untuk jangka panjang. Saham-saham tersebut akan tertopang kondisi masyarakat di masa mendatang yang lebih sadar akan kesehatan serta gaya hidup sehat dan konsumsi vitamin. Sentimen positif lainnya, jumlah masyarakat kalangan menengah diprediksi akan meningkat. Pengeluaran per kapita untuk kesehatan pun rendah sejauh ini, sehingga ke depan masih ada peluang peningkatan. Berbagai sumber untuk Adex Channel. Ya, bisa untuk membahas tema kita hari ini mengenai potensi bisnis platform kesehatan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Ada Mbak Teresia Lumban Gaul, beliau adalah founder dan juga CEO dari homecare24.id. Selamat pagi Mbak Teresia. Selamat pagi. Ketemu lagi nih Mbak Teresia sama Prisa. Ada juga Wiki pagi hari ini Mbak. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya? Oke. Sehat, puji Tuhan sehat. Nah, kalau melihat dinamika kesehatan di tanah air, khususnya pelayanan kesehatan di Indonesia, sejauh ini dari Mbak Teresia gimana nih? Kalau melihat kondisi sekarang, sektor kesehatan memang semakin menurun ya, karena angka COVID kan sudah mulai menurun di Indonesia gitu. Grafiknya seperti lembah. Waktu itu kita sempat naik, sekarang sudah turun. Tapi ini tidak menutup untuk bisnis di platform kesehatan ya, karena sejak pandemi kemarin platform kesehatan lumayan sangat dikenal atau sangat digunakan banyak orang sekarang, apalagi dengan layanan home service. Tetap karakter masyarakat khususnya di Jakarta itu agak worry untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Mereka lebih prefer untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah. Khusus untuk home care sendiri as a platform, justru kita mengalami grafik yang stabil ya semenjak pandemi. Oke, ya ini kembali ke apa yang kemudian mendasari homecare24.id. Sebetulnya bagaimana sih Anda kemudian melihat gap antara pelayanan kesehatan mumpuni dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan yang mumpuni tersebut, Mbak Teresia, sehingga ini kemudian menginspirasi Anda untuk mendirikan Homecare24. Iya, tentunya kenapa kita buat Homecare24, sejak berdiri tahun 2017 kita melihat memang perbandingan antara tempat tidur atau rasio bed di Indonesia khususnya itu 1:1000. Artinya ketika ada pandemi seperti kemarin pasti akan jadi musibah di rumah sakit gitu, akan jadi disaster karena kekurangan. Nah, semenjak pandemi memang layanan kita itu lebih ke layanan medis ke rumah gitu ya. Nah, disinilah menjadi bonus buat Homecare dikenal bagaimana kita melayani tanpa harus ke rumah sakit ataupun ke vaskes. Mereka hanya menunggu di rumah, tinggal pesanan melalui tenaga medis datang ke rumah akan datang sesuai dengan order yang diminta gitu. Dan ini kami melihat peluang bahwa semakin hari masyarakat itu semakin takut akan kesehatan ya. Yang dulu mungkin mereka lebih respect ke mungkin menghabiskan ekonominya ke hal yang lain, tapi mereka sekarang sudah menjadi worry untuk menyisihkan dananya untuk kesehatan mereka, khususnya untuk preventif sendiri. Selain tes COVID, mereka juga cek lab ataupun ya preventif seperti
injeksi vitamin ataupun infus gitu. Oke, Mbak Teresia, kan kondisi dari pandemi COVID-19 puji syukur gitu ya sudah mulai menurun lagi. Nah, bagaimana layanan dari Home Care 24? Apakah ada dampak yang cukup signifikan juga perbedaannya dibandingkan waktu PPKM masih di level yang cukup tinggi? Tentu, ketika di level yang sangat tinggi dan sekarang sudah mulai penurunan ya ke level PPKM yang dari 4 mungkin sekarang sudah turun ke gitu level 2, sekarang semuanya sudah dibuka. Dari sisi angka memang betul terjadi penurunan, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada layanan atau produk selain tes COVID gitu. Karena waktu angka sangat tinggi memang yang paling tinggi itu produk tes COVID. Karena untuk mereka screening apakah terkena COVID atau tidak. Tapi ketika level PPKM ini menurun, untuk tes COVID memang agak sedikit menurun, tapi untuk layanan lain tidak, tetap kita stabil untuk angkanya sendiri. Oke, Mbak Teresia, Anda tadi sampaikan bahwa sebetulnya gap antara jumlah masyarakat dan juga jumlah bed yang ada di rumah sakit itu perbandingannya jauh banget gitu ya. Nah, sebetulnya bagaimana homecare24.id ini membuat layanan kesehatan menjadi sebuah layanan yang inklusif, artinya semua orang bisa menikmati layanan kesehatan yang cukup baik tanpa kemudian harus cengeng dalam tanda kutip menuntut perbandingan antara jumlah masyarakat dan juga jumlah bed yang ada di rumah sakit gitu. Artinya ini sebagai upaya yang bisa dilakukan secara paralel. Nah, bagaimana Homecare24 ini menjadikan layanan kesehatan yang baik ini menjadi satu hal yang inklusif? Iya. Dari sisi Homecare24, bagaimana kami membantu secara tidak langsung pemerintah ya untuk layanan kesehatan adalah seperti layanan untuk penyakit kronis ataupun penyakit rehabilitatif, stroke misalnya. Angka stroke di Indonesia cukup tinggi ya. Sedangkan kalau layanan ke rumah sakit untuk penyakit stroke tidak mungkin berlama-lama di rumah sakit. Nah, kami dari sisi Homecare24 membantu masyarakat untuk melakukan rehabilitatif di rumah, sehingga mungkin mereka lebih nyaman di rumah, apalagi di rumah ada yang lihat, ada yang memantau keluarga. Sedangkan saat sekarang walaupun pandemi masih ada di level PPKM yang masih menurun lah ya, saya katakan ada rasa khawatir kepada keluarga untuk melihat atau menjenguk keluarga yang sedang sakit di rumah sakit. Nah, di satu sisi juga kami mendapatkan potensi untuk melayani masyarakat bila butuh pendampingan di rumah sakit untuk menjaga orang sakit di rumah sakit. Karena nakes di rumah sakit belum tentu bisa handle semua pasien gitu kan. Tapi dengan Homecare24, nakes yang kami miliki bisa dimanfaatkan untuk masyarakat untuk mendampingi keluarga yang mereka cintai baik di rumah sakit maupun di rumah. Oke, nah setelah kondisi kita ini kita proyeksikan semakin membaik gitu ya, kira-kira ada target apa lagi nih dari Homecare24 atau perubahan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya? Misalnya mungkin nambah fasilitas, fasilitas gitu ya. baru. Iya, dari Homecare24 sendiri melihat kondisi sekarang, tadinya memang Homecare24 hanya ada di Jabodetabek. Karena pandemi ini kita sudah mulai merambah atau ekspansi di beberapa kota gitu, di mana kita ingin dikenal tidak cuma di Jabodetabek tapi di kota-kota besar lainnya seperti daerah Sumatera, Jawa, Bali maupun Kalimantan, Sulawesi. Kita bisa membantu masyarakat lainnya. Oke, mudah-mudahan ekspansinya bisa terus berjalan dengan lancar dan secara layanan juga ini akan semakin meluas begitu. Betul. Ya. Mbak Teresia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Sukses selalu, sehat selalu, sampai jumpa. Ya, terima kasih. Ya, baik ya. Sudah 90 menit kami menemani Anda dalam program Power Breakfast. Lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 terjadi, dan pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin
masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Ya, dan semoga pembahasan kami sepanjang 90 menit ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi ekonomi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sambodatu dan rekan saya Wiki Adrian pamit undur diri dan see you in the morning.